warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertama Kali Suryana akan menjelaskan untuk topologi 1 pekerjaannya. Ini di sini ada R1 yang disambungkan ke Ether 2 dengan PCA, dan di Ether 4-nya disambungkan dengan Ether 1 di Ether 2, dan di Ether 2-nya disambungkan dengan PCB. Semua konfigurasinya sudah tertera di topologi sebagai berikut. Peralatan bahan 1 unit modem, 2 unit mikrotik, 4 kabel UTP, dan 2 unit laptop. Untuk pertama connect ke Winbox, masuk ke sistem untuk identity, masuk ke R1 untuk namanya, masukkan ke OK. Interface langsung diubah. Ini sesuaikan untuk di sini sesuai topologinya ialah di Ether 2. Di Ether 2-nya kita masukkan PCA. Oke, dan Ether 4-nya untuk LAN. Oke. Setelah itu masuk ke IP address. IP address disesuaikan dengan topologi untuk PCA. Berarti di Ether 2-nya di 100. Masukkan 1. Untuk slash-nya /29. Ether 2. Oke. Setelah itu untuk LAN-nya di 192.168.1.0. 192.168.1.0 untuk network, berarti 1 dipasang juga /29. Space-nya untuk Ether LAN. Oke, setelah itu masuk ke routing IP route untuk bisa berkomunikasi untuk router 2. Di sini kita harus masukkan destination-nya yaitu 200. Destination address untuk ke PCB. Masukkan networknya saja. Sesuaikan slash-nya /29. Gateway-nya berarti 192.168.1.2. Oke, reachable. Setelah itu kita lanjutkan ke konfigurasi PC-nya. Di sini untuk IP address-nya kita sesuaikan dengan topologi di mana dia 100.100.0 untuk networknya, maka kita pasang 2 karena sudah terisi 1 di default gateway-nya, dan untuk subnet max-nya di 248. Kita lanjut ke setting root 2 sistem identity R2 interface Ether 1 LAN Ether 2 PCB IP address 192.168.1. Masukkan 2/29. Untuk Ether 2-nya masukkan 200. 1/29. Masuk ke IP route. Masukkan destination-nya di 192.168.1.1.29. Ini untuk root-nya di 100.100.029, gateway-nya di 192.168.1.1. Oke. Kita langsung ke panel setting di properti, sesuaikan dengan topologi. Di IP address-nya di 200.200.2 untuk PC-nya, subnet max-nya 248 karena /29, default gateway-nya 1. Kita lakukan tes ping di CMD. Ping PC1 di 100.100.2 terkoneksi. Untuk PC2 tes ping di ping 200.200.2. Oke, terkoneksi. Untuk topologi 1 sekian, terima kasih. Akan menjelaskan untuk topologi yang kedua. Di sini menggunakan DHCP server di Ether 1 R1 dan Ether 2 PCA, dan Ether 2 Ether 3 di PCB, dan Ether 4-nya akan disambungkan melalui kabel ke R2 dan dimasukkan ke Ether 1. Setelah itu Ether 2 dan 3-nya akan disambungkan di PCC dan PCD. Di sini dijelaskan juga semuanya di sini. Untuk PCA IP-nya, PCB IP-nya di sini, dan untuk PCC IP-nya sekian dan PCD IP-nya sekian. Dan nanti untuk pengujiannya masing-masing akan dilakukan pengujian seperti ini dengan runtut. Alat dan bahannya yang digunakan adalah 1 unit modem dan 2 unit mikrotik, 6 kabel UTP, dan 4 unit laptop. Untuk konfigurasi Winbox-nya di sini sudah diisi dan sudah terkoneksi semua. Saya akan menjelaskan ulang yang saya kerjakan. Pertama, kita akan masuk ke sistem untuk mengganti identitinya menjadi R1. Setelah identiti selesai, kita akan masuk ke namanya IP dan DHCP-nya secara klien. Mengambilnya kita tambah di sini DHCP secara klien, sehingga kita akan mendapatkan IP address di 192.168.1.10/24. Setelah itu kita konfigurasi interface-nya. Kita sesuaikan dengan topologi bahwa di Ether 1 akan menyambung dengan internet, maka kita isi Ether 1 sebagai gateway, Ether 2 akan menyambung ke PCA, Ether 3 dengan menyambung ke PCB, dan Ether 4 dengan menyambung ke router 2. Setelah itu kita akan melanjutkan ke address. Di sini untuk address-nya untuk di Ether 1 ini otomatis kita dapatkan dari DHCP klien di 192.168.1.10/24. Setelah itu untuk Ether 2-nya kita masukkan sesuai topologi di 192.169.10.1/1/8. Untuk Ether 3 PCB di 192.169.20.1/28, dan untuk menyambung ke Ether 2-nya kita menggunakan address di 172.169.100.1/9. Setelah itu
kita setting IP DNS-nya, kita masukkan servernya di 192.168.1.1 dan kita centang allow remote request-nya. Setelah selesai, kita masuk ke IP root-nya. Untuk setting IP root, di sini kita setting menambahkan di dynamic active static-nya dengan destination address di 000 dan gateway-nya untuk internetnya di 192.168.1.1. Setelah itu oke. Setelah itu untuk komunikasi ke R2 PCC, kita memasukkan di active static di destination address-nya untuk network di PC C di 192.169.30.0/8 dan gateway untuk router 2-nya di 172.169.100.2. Setelah itu untuk selanjutnya ke komunikasi ke R2 PCD, kita masukkan destination address untuk PCD-nya di 192.169.40.0/8 untuk networknya dan untuk gateway-nya di router 2 di 172.169.100.2. Setelah itu kita oke, untuk rootnya selesai. Kita jangan lupa masuk ke firewall, IP-nya kita setting untuk generalnya kita masukin di RCNAT dan out interface masukin di R1 gateway dengan XGN-nya jangan lupa masuk ke mesh QRAT. Setelah semuanya tersetting, maka kita lanjutkan setting untuk network-nya di Ethernet-nya. Untuk IP-nya kita masukin di 192.169.10.2. Ini sesuai dengan topologi. Kita masukkan subnet mask sesuai slash-nya /28 di 240, default gateway-nya di 1, sehingga DNS-nya ini untuk internetnya di 192.168.1. Karena kondisinya sudah terkonfigurasi semua, maka saya akan melakukan testing ke PC C maupun PC D. Di PC C alamatnya dengan alamat komputer dengan 192.169.30.2 komunikasinya berhasil, dan untuk PC D di 192.169.40.2 komunikasinya juga berhasil. Sekarang saya akan lakukan untuk masuk ke test browser-nya. Untuk test browser-nya di sini kita harus lakukan ke Classroom. Kita akan coba refresh, reload, apakah masih berhasil? Ya, berhasil. Semuanya berhasil. Oke, untuk konfigurasi PCA dan router 1 sudah selesai, kita lanjutkan ke konfigurasi PCB. Untuk melanjutkan ke konfigurasi di PCA, di PCB, Ethernet-nya kita masuk ke pengaturannya. Kita kasih alamat IP sesuai dengan topologi di 192.169.20.2 dengan /28 di 240. Ini untuk gateway-nya, default gateway-nya di 20.1 dengan DNS di 192.168.1.1. Kita akan melakukan uji ping-nya ke PCC dan PCD. Untuk ke PCC ini di 192.169.30.2. Ini komunikasinya di sini berhasil ter-reply. Kita lanjutkan ke komunikasi selanjutnya di komunikasi di PCD di 192.169.40.2 dan di reply berhasil. Kita akan melakukan cek internet ke browsing melalui ke tim Microsoft. Untuk tim Microsoft kita coba reload. Ya, berhasil. Sekian, ini untuk PCB. Untuk R1 sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk konfigurasi R2. Lanjutkan konfigurasi R2. Untuk konfigurasi R2 pertama kali yang kita lakukan adalah memasukkan identitinya. Kita kasih nama R2. Setelah itu kita masuk ke interface-nya. Interface-nya di sini untuk R1. Ini di sini kita masukkan ke R1 untuk Ethernet-nya. Dan untuk R2-nya ke PCC dan untuk R3-nya ke PCD. Untuk alamatnya, address-nya di sini untuk address-nya untuk di R1 kita masukkan di 172.169.100.2. Ini untuk R2-nya di Ether 1-nya, dan untuk PCC-nya di Ether 2 di 192.169.30.1/28, dan ini untuk Ether 3-nya di PCC di 192.169.40.1/28. Selanjutnya kita akan mengatur IP DNS. IP DNS dimasukkan juga di 192.168.1.1 dengan alot remote request-nya dimasukkan. Setelah itu selesai, maka kita lakukan namanya IP root. IP root ini untuk berkomunikasi ke R1 internet, kita harus memasukkan dengan destination address di 0.0.0/0 dengan gateway-nya yang ada di R1 di 172.169.100.1. Ya, oke. Untuk komunikasi ke R1 PCA, kita masukkan ke network address-nya, destination address-nya untuk PCA di 192.169.10.0/8 dengan gateway-nya di 172.169.100.1. Itu oke. Untuk selanjutnya, untuk komunikasi ke R1 ke PCB, maka kita masukkan destination address-nya di network-nya di 192.169.30.0/8 dan gateway-nya di 172.169.100.1. Setelah ini selesai, maka kita lanjutkan untuk konfigurasi PC-nya. Alamat PC-nya kita konfigurasi di sini sesuai dengan topologi di 192.169.30.2 dan untuk /28 di 240 subnetnya di sini default gateway-nya di 30.1 dan untuk DNS-nya di 192.168.1.1. Setelah selesai semua dikonfigurasi, maka kita akan selanjutnya memasukkan test-ping. Untuk test-ping, kita testing dari PC C ke PCA menggunakan di 192.169.10.2. Di sini kondisinya tersambung ke PCA. Selanjutnya kita akan coba testing ke PCB di 192.169.20.2 dan nyambung ke PCB. Setelah itu kita akan coba tes untuk masuk ke browsernya. Untuk browser di sini kita masuk ke NetAcad. Kita coba reload. Ya, di sini NetAcad-nya berhasil. Untuk masuk, kita lanjutkan ke konfigurasi terakhir di PCD. Untuk konfigurasi di PCD, kita masukkan IP address di 192.169.40.2 sesuai dengan topologi. Subnet max-nya di 240 karena /28 dengan default gateway-nya di 40.1, DNS-nya di 192.168.1.1. Kita lakukan testing ke PCA. Di sini PCA berhasil reply. Untuk PC selanjutnya PCB berhasil juga reply. Selanjutnya kita masuk ke browser-nya. Di sini ke SYACAD. Kita coba map ulang. Ya. Di sini juga berhasil. Untuk konfigurasi PCD di R2
Sudah selesai, sekian dan terima kasih.